Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Sakila Inayana dengan NIM 23031143121 dari Di sini kita akan membahas mengenai pengenalan dan instalasi Python. Python adalah bahasa pemrograman yang ditujukan untuk general purpose programming dan termasuk dalam kategori high level programming language. Artinya, high level itu adalah mudah untuk dibaca dan dituliskan atau dilakukan oleh manusia. Nah, di sini kita lihat kegunaan dari Python bisa dalam berbagai macam permasalahan, seperti pengembangan aplikasi web ataupun mobile, kemudian data science, dan lain-lain. Ini adalah langkah-langkah ataupun step dari instalasi Python. Ini instalasi Python-nya. Kemudian kita akan menggunakan alat bantu, yaitu Jupyter Notebook di sini. Nah, Jupyter Notebook itu ada dua cara. Yang pertama, kita bisa langsung melalui command prompt menggunakan pip install Jupyter, pip install notebook, kemudian jalankannya itu Jupyter Notebook. Atau bisa kita tambahkan folder terlebih dahulu agar kita pekerjaannya itu terpusat dalam satu folder. Bisa kita tulis ataupun klik new di sini, kita pilih folder, misalkan kita rename folder ini dengan praktikum data mining. Kemudian di sini untuk kita menjalankan pengoperasian Python, kita klik new, kemudian klik Python 3 di sini. Nah, ini adalah tampilan dari Jupyter Notebook. Oke, kita bahas terlebih dahulu mengenai struktur bahasa Python. Yang pertama tentu saja itu ada statement, yaitu berisi instruksi yang diberikan secara baris per baris untuk dijalankan oleh program. Kemudian ada variabel, itu identifikasi yang menampung sebuah informasi. Literal, itu adalah sebutan dari data. Kemudian adalah operator, simbol-simbol beserta kegunaannya.
Kemudian ada reserved words, itu kumpulan kata-kata memiliki makna khusus, sehingga tidak dapat digunakan sebagai penamaan variabel atau literal. Kemudian ada white space, itu spasi dan tab memiliki makna khusus untuk menandai serangkaian blok dalam kode Python. Kemudian ada comment, sekumpulan teks yang dituliskan dalam sebuah program tidak akan mempengaruhi hasil dari sebuah program. Kita bahas yang pertama itu adalah variabel. Di sini ada 3 aturan penting yang wajib diikuti saat menyatakan suatu variabel di Python. Yang pertama, nama dari sebuah variabel harus dimulai dengan huruf, bisa huruf kecil ataupun huruf besar, atau karakter garis bawah underscore, dan tidak dapat dimulai dengan angka 0 sampai 9. Kemudian di sini ada yang kedua, variabel hanya boleh mengandung karakter alfabet, bilangan, dan underscore di sini. Yang ketiga, variabel bersifat case sensitif, artinya ketika kita menuliskan huruf besar, kemudian kita tuliskan lagi huruf kecil, itu dua-duanya memiliki makna yang berbeda. Oke, kita masuk ke Jupyter Notebook. Di sini kita misalkan ada huruf A besar dan ada huruf A kecil di sini. Invalid syntax. Karena sejatinya tidak bisa menggunakan spasi, tapi bisa menggunakan underscore. Oke. Sini kita akan masuk ke tipe data yang bisa kita inputkan pada Python. Yang pertama itu ada boolean, itu adalah variabel ataupun data logik berisi true yang bernilai 1 atau false yang bernilai 0. Kemudian ada string, karakter atau kalimat yang diapit oleh tanda kutip. Kemudian ada integer, bilangan bulat, ada float, bilangan real atau desimal. Kemudian ada list, tuple, set, dan dictionary. Perbedaannya, untuk list itu elemennya dapat diubah, tuple itu elemen tidak dapat diubah, set itu ada setiap elemen bernilai unik, dictionary itu adalah berupa pasangan penunjuk dan nilai. Oke, kita masuk ke Jupyter. Di sini misalkan v1, saya tuliskan true, ini masuk ke boolean. Nah, kita lihat perbedaannya. Untuk true yang benar itu adalah ini penulisannya. Ketika kita salah menuliskannya dengan T itu huruf kecil akan error di sini. Nah, untuk pengecekan tipenya kita bisa tulis type di sini, misalkan v1 itu adalah boolean di sini. Sudah jelas ya tadi. Karena boolean itu isinya adalah true atau false. Oke, kita masuk ke V2. Misalkan V2 saya ketikkan di sini praktikum data mining. Diapit oleh tanda kutip. Kalau misalkan menggunakan kutip 2 ataupun menggunakan kutip 1 tidak masalah. Kemudian di sini misalkan kita cek tipenya tentu string. Kemudian ada V3 itu 50 saya isikan. Tipenya itu ada integer yaitu bilangan bulat. Kemudian saya coba V4 di sini isinya 3,14. Tentu tipenya itu adalah float atau bilangan real, bilangan desimal. Kemudian di sini ada V5. Nah, kita lihat penggunaan kurung siku di sini. Isinya adalah 1357. Kita cek tipenya, yaitu menggunakan data yang bertipe list. Artinya bisa kita katakan list itu tipe data yang inputnya menggunakan kurung siku di sini. Nah, berbeda ketika kita misalkan V6 yaitu menggunakan kurung kurawal. Misalkan di sini mining, di sini kita panggil itu outputnya juga hanya GIMN, tidak lengkap ya. Kita cek tipenya itu adalah set. Artinya kalau misalkan set, ingat tadi yang saya jelaskan, set itu adalah isian yang elemen bertipe unik. Artinya kita tidak menghitung atau misalkan menampilkan data yang ada 2 kayak seperti ini. M ada 1, I ada 2, N ada 2. Berarti I dan N harusnya sejatinya itu kita tampilan di outputnya itu ada 2 kali. Tapi ketika kita tipe datanya set itu hanya bernilai unik.
Jadi I dan N-nya itu kita tuliskan satu kali di sini untuk hasil outputnya. Kemudian di sini ada tuple. Tuple ciri khasnya itu adalah penggunaan kurung biasa. Berbeda dengan list dan set tadi. Kemudian di sini ada dictionary. Nah, kita lihat di dictionary. Di sini ada nama dan npm itu berfungsi sebagai kata kunci di sini, nilai penunjuk. Dan isiannya itu terpisah oleh simbol titik 2 di sini. Misalkan nama Ilham Faisamadi, npm sekian. Nah, itu adalah dictionary. Oke. Kita lanjutkan. Di sini kita pakai yang sudah ada. Di sini ada V9 misalkan. Saya ingin menggabungkan beberapa tipe data di sini. Ada A, ada 10, ada 3,14. A kan karakter tadi, string. 10 itu adalah integer, 3,14 itu adalah float. Ternyata ini bisa diinputkan secara bersamaan dalam suatu list. Oke. Kemudian kita masuk ke list ya. Untuk list kita menggunakan V5 yang sudah tadi kita gunakan. Misalkan isinya adalah 1357. Untuk mengecek ukurannya ataupun banyaknya elemen, kita bisa menggunakan len di sini. Fungsi len, maka akan muncul 4 karena V5 itu elemennya itu ada 4. Ada 1, 3, 5 dan 7. Nah, kita lihat di sini untuk urutan pada Python itu diawali dengan huruf ataupun angka 0. Ketika kita memanggil elemen dari V5, kita tuliskan 0 di sini, maka akan muncul 1. Artinya 0 itu merepresentasikan atau mewakili elemen yang ke-1. Kemudian ketika kita tuliskan 3, artinya itu mewakili elemen yang ke-4. Nah, itu mungkin perbedaan dari Python dan bahasa pemrograman lainnya. Oke. Misalkan di sini V5 tadi kan isinya 1357. Kita akan merubah elemen pada V5 pada urutan yang kedua, artinya ini data yang ketiga, elemen yang ketiga, yang tadinya 5 itu kita rubah jadi 9 di sini. Nah, ini cara penulisannya menggunakan kurung siku sama dengan nilai yang barunya di sini. Maka nilai 5 tadi akan berubah menjadi 9. Atau di sini kita bisa menambahkan elemen pada variabel yang sudah ada. Pada list di sini kita menggunakan .append. Misalkan saya tambahkan 5. Misalkan angka 5 kita ingin masukkan ke V5. Bisa V5 kita tuliskan dulu nama variabelnya .append. Ini adalah angkanya yang ingin kita isikan. Maka akan muncul di sini di akhir. Kemudian untuk penambahan berdasarkan urutan, misalkan kita tambahkan nih di urutan 0, berarti data yang pertama itu 2, angka 2. Kalau misalkan tadi .append itu penambahannya itu di akhir. Kalau misalkan .insert di sini
Itu kita bisa tuliskan mau urutan keberapa nih data yang ingin kita tambahkan. Misalkan urutan ke 0, kita tambahkan 2, itu 2-nya akan muncul di yang pertama atau urutan yang ke 0. Nah, ini untuk variasi lainnya. Ketika kita tambahkan di urutan keempat huruf A, maka akan muncul di sini. Urutan keempat artinya data yang kelima. Oke, itu penambahan elemen. Kemudian di sini ada penghapusan. Kita ingin menghapus elemen A di sini. Maka kita bisa menggunakan dot remove. Kita tuliskan dulu variabelnya dot remove A. Maka A yang tadi di sini maka akan tidak ada lagi di V5-nya. Itu berdasarkan isian. Kalau misalkan kita hapus berdasarkan urutan, itu bisa menggunakan dot pop di sini. Misalkan tadi ada 2 yang di awal, kita hapuskan pada urutan 0, itu isiannya 2, maka di V5 tidak akan ada lagi urutan 0 itu tadi yang 2. Jadi urutan 0-nya sudah bergeser menjadi 1. Oke. Itu untuk list. Kemudian di sini ada penggabungan list. Di sini sebentar, saya hapus dulu. Oke, di sini ada penambahan list. Misalkan kita akan menambahkan V5 yang tadi dan V10 di sini. V10 isinya 2468. Nah, cara menggabungkan dua list ini kita bisa menggunakan operator plus di sini. Misalkan saya gabungkan dalam sebuah variabel yang namanya angka, V5 tambah V10. Jadi isian dari angka itu pertama V5-nya ada dulu di sini. Dituliskan pertama, dilanjutkan dengan elemen pada V10. Oke. Ini enggak. Oke, kita masuk yang kedua, itu adalah tuple di sini. Tuple misalkan tadi kita gunakan yang sebelumnya, itu adalah V7. Ingat, tuple itu erat kaitannya dengan kurung biasa penulisannya. Nah, cara kita mengecek banyaknya elemen atau ukurannya itu sama, menggunakan len. Untuk pemanggilan data juga sama, menggunakan kurung siku. Nah, di sini itu variasi ya, variasi dari pemanggilan elemen. Ini juga sebenarnya sama, bisa diterapkan di list juga. Nah, cara bacanya di sini .add, misalkan saya ingin menuliskan O di sini, maka akan muncul di V6. Kemudian saya iseng misalkan add N, padahal N-nya sudah ada nih di V6. Ternyata tidak akan berubah V6-nya karena
yaitu tadi sifat dari set itu adalah nilai yang ataupun kumpulan